Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada dosen pengampu ilmu kalam Bapak Maskul Anam MA, dan yang terhormat tidak lupa teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Yusril, Muhammad Qauzikin, saya sendiri akan mempresentasikan aliran teologi Jabariyah. Aliran teologi Jabariyah. Pengertian Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Aliran Jabariyah adalah aliran teologi Islam yang berpendirian bahwa manusia dalam setiap kehendak atau perbuatannya dilakukan secara terpaksa atau fatalisme, karena telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam qada dan qadarnya. Benih-benih faham Jabariyah telah ada sejak pada zaman Nabi SAW masih hidup, sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan bahwa seorang Persia datang menghadap Nabi SAW dan bercerita bahwa ia menikahi anak kandung dan saudara perempuannya karena qada dan qadar Tuhan. Mendengar hal itu, Nabi SAW kemudian bersabda, yang artinya suatu saat akan ada kelompok yang mengatakan serupa demikian. Mereka adalah majusinya umatku. Adapun faktor-faktor pemicu munculnya Jabariyah yaitu ada faktor internal. 1. Al-Quran As-Saffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu. Ada juga di Quran surat Al-Anfal ayat 17, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetap Allah lah yang melempar. Dan dijelaskan kepada Quran surat Al-Insan ayat 30 yang artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya adalah faktor eksternal. 1. Faktor geologi. Kemunculan Jabariyah dipengaruhi dengan geokultural bangsa Arab. Kondisi bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Kondisi tersebut menyebabkan sikap pasrah terhadap kondisi alam yang mereka hadapi. Yang kedua, pengaruh agama lain. Adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermazhab Qur'an dan agama Kristen bermazhab Yasofit. Adapun yang menjadi dasar munculnya paham ini adalah sebagai reaksi dari 3 perkara. Yang pertama, adanya paham qadariyah. Yang kedua, terlalu tekstualnya pemahaman agama tanpa adanya keberanian menakwilkan. Dan yang ketiga adalah adanya aliran salaf yang ditokohi Muqatil bin Sulaiman yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Tuhan, sehingga membawa kepada tasybih.
doktrin dan tokoh utama. Jabariyah ekstrim. Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendak Allah. Segala akibat baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh Jabariyah ekstrim. 1. Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan merupakan murid dari Ja'ad bin Dirham. Ia merupakan seorang ahli debat yang memiliki etika, pandangan, dan pengetahuan yang tinggi. Doktrin yang dikembangkannya adalah 1. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Yang ketiga, iman adalah makrifat atau membenarkan di dalam hati. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang kelima, Allah bukan sesuatu, tidak pula mempunyai sifat. Yang keenam, Tuhan tidak dapat dilihat di hari kemudian. Yang kedua, Ja'ad bin Dirham. 1. Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang ketiga, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal. Selanjutnya adalah Jabariyah moderat. Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif. Tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan. Tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Tokoh Jabariyah moderat. Yang pertama, Husain bin Muhammad An-Najr. Ia berpendapat Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu, dan Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Tokoh yang kedua yaitu Dirar bin Amr. Ia berpendapat bahwa Tuhan dapat saja dilihat dengan indera keenam, dan perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pihak. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mewakili kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.